Halo teman-teman, bersama saya Mawi. Di video kali ini kita akan membahas tentang CSS dasar. Dan ini merupakan kelanjutan dari video sebelumnya ya teman-teman. Konten ini saya buat khusus bagi kamu yang baru akan mulai belajar pemrograman desain markup CSS. Dan sekarang kita sudah berada di video part 5 ya teman-teman. Karena di konten ini saya buat series khusus dengan beberapa part agar belajar kamu teratur dan bisa lanjut kembali di bagian yang tepat. Untuk part atau bagian video yang lain sudah saya cantumkan di link deskripsi ya teman-teman, tinggal dicek aja ya. Oke, sudah siap? Kita mulai materi utama video ini. Jam! Oke teman-teman, balik lagi di materi CSS berikutnya. Kali ini, di video kali ini kita akan membahas tentang pseudo class ya teman-teman. Apa itu pseudo class? Pseudo class dalam CSS adalah istilah yang digunakan buat menggambarkan keadaan khusus ya teman-teman, atau kondisi tertentu yang dapat diterapkan di HTML gitu. Biasanya digunakan untuk memilih atau memanipulasi bagian-bagian khusus dari ini ya teman-teman, dari sebuah elemen kayak hover. Jadi dia lebih spesifik maksudnya, seperti itu. Sip, kita lanjut aja, kita jelaskannya seperti apa. Oke, di sini kita buat struktur HTML-nya teman-teman. Oke, kita buka href. Kita buka linknya. Tadi saya sudah ini ngopi google.com, lalu kita tutup, kita tulis google.com. Oke teman-teman, kita ini aja, kita go live. Nah, di sini sudah ada tulisan Google ya, tulisan Google. Nah, kalau kita klik kan dia otomatis ke Google ya, karena dia merupakan dari hyperlink atau link ya teman-teman. Gitu. Jadi teman-teman kalau misalnya bikin website nih, sudah ada yang masalah button-button itu ya, teman-teman bisa nambahin ini aja, href, nanti buttonnya di sini nih naruhnya. Nanti ketika klik, kalau misalnya teman-teman punya marketplace atau apa, bisa ditautkan di situ. Gitu. Itu sekedar itu nanti aja ya, fungsinya ini kalau untuk href ini. Link. Oke, kita balik lagi. Di sini ada tulisan Google ya teman-teman. Kalau kita klik dia akan ke Google. Nah, di sini kita bisa manipulasi ya teman-teman. Kayak semacam kita taruh kursornya di sini, dia akan berubah warnanya menjadi orange gitu ya teman-teman. Pseudo class itu ya maksudnya teman-teman. Jadi khusus gitu. Kalau misalkan Google ini nih saya mau warnain gitu menjadi warna orange ketika di kursornya ke sini, itu namanya pseudo class ya teman-teman. Keyword khusus, contohnya seperti apa? Misalkan kita kasih A itu tadi yang itu ya, anchor itu kita titik 2. Nah, ciri-cirinya adalah dikasih titik 2 ya teman-teman. Ini banyak ya teman-teman. Cuman yang kita pakai, yang biasanya sering dipakai aja ya, misalkan hopper gitu. Misal kita kasih hopper teman-teman, kurung kurawal buka, kita kasih colornya. Colornya misalkan warna orange. Nah, nanti kita kursor yang kita kesiniin, dia akan berubah jadi warna orange gitu ya teman-teman. Inilah namanya pseudo class ya teman-teman. Salah satunya hopper gitu. Misalkan apalagi nih, kita kasih active. Kita kasih misalkan aktif. Oke, titik 2 aktif. Contohnya salah satunya aktif. Kurung kurawal buka, color misalkan green. Maksudnya apa? Ketika nanti sini kita klik, dia akan menjadi green nih. Ini keadaannya cepat ya teman-teman. Tuh, gitu maksudnya teman-teman. Kalau ditekankan dia warna orange, tapi ketika dia diklik ke dalam keadaan aktif, dia akan menjadi hijau. Ini cepat ya teman-teman. Tuh. Kalau saya pencet terus ya, kayak lepas, dia akan menjadi ini gitu. Ini namanya hover. Kalau diklik, itu namanya active gitu teman-teman. Inilah salah satu contoh dari pseudo class ya teman-teman. Masih ada banyak lagi ya, misalkan kita tulis di HTML lagi, strukturnya lagi. Contoh satu lagi, kita kasih list aja ya teman-teman, UL kita kasih nama, hai, saya sedang belajar CSS. Oke, ini kita copy aja teman-teman, misal jadi 10. Kopinya gimana? Alt shift arah bawah. Oke, tuh 2 3 4 10. Sip. Nah, kita sudah struktur HTML di sini tampilannya. Sip. Setelah itu kita misalkan tulis. Nah, setelah itu misalkan kita tulis li. Li itu artinya yang ini ya teman-teman ya. Jadi li semua ini adalah saudara ya teman-teman. Child dari apa? Child dari UL ya teman-teman. Jadi mereka dalam satu UL, berarti saudaraan istilahnya gitu. Nah, itu situ kita kasih titik 2 NTH child.
Nah, ini bisa kita manipulasi teman-teman. Kurung awal, enter, kita kasih background color blue violet deh. Oke, Bang, kok nggak muncul sih warnanya? Iya, karena dia khusus si Li NTH Child ini atau pseudo class ini, dia mengkhususkan nanti Li yang mana yang akan kita warna blue violet gitu teman-teman. Gitu. Di mana dia mengaturnya? Ternyata dia mengaturnya di dalam kurung ini ya teman-teman. Gitu. Caranya bagaimana? Tinggal aja tulis aja. Di sini kan ada 10 ya teman-teman. Ada 10 ya. Ini 1, ini 2. Ini 2, ini 3, dan seterusnya ini sampai 10 ya teman-teman. Berarti kita tulis di sini misalkan 1, tulis aja 1. Nah, dia akan berwarna blue violetnya di sini teman-teman. Gitu. Begitupun sama, tulis aja 3. Nah, dia akan di 3 ya teman-teman. Gitu teman-teman. Jadi khusus spesifik gitu ya teman-teman. Selain itu, dia juga bisa ini teman-teman. Misalkan di bagian sini pengen warna lain gitu, bisa teman-teman. Bisa teman-teman. Jadi ini kita copy aja. Misal kita copy aja teman-teman. Kita copy, kita jauhkan dulu lah. Nah, ininya kita ganti ya teman-teman. Apa misalkan kalau misalkan genap bahasa Inggrisnya berarti event ya. Kalau di CSS event. Lalu sini odd itu artinya ganjil gitu. Gitu kan, jadi semua ketutup ya teman-teman. Kita ganti aja di sini, misalkan jangan blue violet, dia blue aja misal. Jelek warnanya teman-teman. Green, yellow. Nah, seperti itu. Jadi pseudo class ini juga bisa dalam bentuk perintah ya teman-teman. Event itu berarti genap, dan odd itu berarti ganjil gitu ya teman-teman. Jadi nanti si yang genap ini, tulisan yang genap ini, list yang genap ini nanti backgroundnya akan menjadi hijau, dan sedangkan kalau yang ganjil dia akan menjadi background colornya adalah kuning gitu teman-teman. Sip, udah paham sampai sini ya teman-teman. Ini juga bisa sedikit ada aritmatikanya ya teman-teman. Contohnya seperti ini. Kita ini dulu ya, kita komentar biar dia nggak berpengaruh. Kita komentar di sini, kita kasih slash, terus bintang. Di sini juga sama, kita kasih bintang, terus slash. Oke, jadi dia nggak aktif. Sip, setelah itu kita enter aja, kita kasih Li. Di copy aja nggak apa-apa, sama kok. Di copy sampai sini. Oke, nah ini kita kasih misal 5, otomatis yang 5 ini seperti yang pertama, kalau kita kasih angka 5 otomatis di bagian list 5 ini berwarna kuning ya teman-teman. Nah, itulah teman-teman, jadi si pseudo class ini bisa mengarahkan khusus ke bagian yang akan kita manipulasi seperti itu teman-teman. Misal kayak hopper, saya ulangi lagi ya, kayak misalkan ini hopper, dia akan berwarna orange, dan ketika kita klik nanti dia akan berwarna hijau ya teman-teman. Tuh, hijau. Saya lepas, oke, gitu, nanti dia akan ke situs. Lalu di sini juga ada, kita hapus dulu. Ada ini teman-teman ya. Jadi kita kasih angka-angka genap menjadi berwarna hijau seperti ini. Angka-angka ganjil kita kasih warna yellow gitu ya teman-teman. Dan juga bisa kita manipulasi dengan sedikit aritmatika ya teman-teman. Kita ulang lagi, ini ya teman-teman, saya hapus tadi dengan cara ya ini teman-teman. Misal 3 yang awal dia hanya di 3, kalau kita tambah n berarti dia kelipatan 3 akan berwarna kuning. Sama halnya dengan misal contoh 4, kelipatan 4 dia akan berwarna kuning. Oke, kita sudah belajar pseudo class. Ini tadi sudah saya jelaskan, hopper yang seperti ini. Aktif juga ketika klik dia akan berwarna hijau. Lalu yang tadi sudah saya jelaskan inilah tentang pseudo class ya teman-teman. Jadi kita membahas tentang elemen keyword khusus untuk memanipulasi elemen yang akan kita bidik atau kita arahkan lebih tepat lagi ya teman-teman. Oke, itulah pseudo class ya teman-teman. Dari saya itu aja sih. Terima kasih. Oke teman-teman, kita sudah selesai membahas CSS dasar di part 5 ini ya teman-teman. Dan semoga teman-teman dapat mengikutinya dengan baik ya. Jika video ini dirasa kecepatan, silakan diputar ulang kembali. Oke teman-teman, saya akhiri video ini. Kita bertemu kembali di video atau materi selanjutnya ya. Bye!